sukacita pagi hari ini, amin. Amin. Saya yakin dan percaya semua berkat dari Tuhan pagi hari ini, amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan memasuki ibadah kita memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus atas karya penebusannya bagi setiap umat manusia. Mari saya ajak Bapak Ibu semuanya bangkit berdiri untuk menghadap Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada. Kami memperoleh hikmat daripada Tuhan, kami memperoleh kenikmatan daripada Tuhan, kami bisa memperoleh keselamatan daripada Tuhan. Terima kasih buat kekuatan. Terima kasih kalau kami bisa bertahan sampai hari ini Tuhan. Semua karena kekuatan yang Kau berikan kami. Semua karena kemampuan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami mampu bertahan sampai saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau bangkit bagi kami, Kau telah kalahkan maut. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan. Kau mati bagi kami. Kau telah mati bagi kami Tuhan. Terima kasih. Kami menjaga kepadamu Tuhan. Mulia, biarlah kami berubah. Mulia, mulia, layak dipuji, ditinggikan namamu Yesus. Kami hormat Engkau, mulia namamu. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami sepanjang hari ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Pengurapan Tuhan turun atas kami, hadirat-Mu dinyatakan di tempat ini Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih, dan biarlah Roh-Mu bekerja sebebas-bebasnya bagi kami pagi hari ini. Terima kasih. Biarlah kami mau menyembah. Terima kasih. Puji Allah.
kasih Bapa, pagi hari ini kami mau bersorak bagi nama Tuhan. Kau telah bangkit bagi kami Tuhan. Biarlah kami merayakan kebangkitan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baru saya akan duduk kembali Bapak Ibu. Kita akan menuju Tuhan pagi hari ini. Haleluya.
kita keselamatan yang telah datang dari Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Hanya Tuhan di hidupku. Berikan hati, kunyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan jiwaku pun terserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup mujizat-Mu di hidupku. Ya Tuhan, hanya oleh karena salib kami ada, karena salib kami hidup, karena salib kami mendapatkan kebenaran dari Tuhan. Terima kasih. Hanya Engkau Tuhan. Sama-sama kita katakan. Tuhan di hidupku. Kau berikan kemuliaan.
sudah lakukan dalam hidup kita. Terima kasih Bapa. Kami ada saat ini, kami tahu Tuhan karena kekuatan yang daripada Tuhan. Jika kembali hari ini kami boleh beribadah, khususnya kami boleh memperingati akan hari Paskah Tuhan. Kami boleh melihat pertolongan Tuhan sampai dengan saat ini. Walaupun kami sebagian masih mengikuti ibadah secara online, tapi kami lihat bahwa Engkau senantiasa memelihara hidup kami. Terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu, buat semua hal yang Tuhan telah berikan yang terbaik atas hidup kami. Dan jika sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu, buka hati kami Tuhan. Berikan kami telinga seorang murid untuk mendengarkan akan firman-Mu. Tuhan mempertajam pendengaran kami Tuhan setiap pagi, sehingga kami semakin mengenal akan Engkau. Kami mengenal akan kasih-Mu, kami mengenal akan sifat dan karakter Tuhan yang Tuhan mau nyatakan, sehingga kami menyadari bahwa Tuhan begitu baik atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berikan kami juga hikmat, kewahyuan, pengertian, sehingga kebenaran-kebenaran yang kami dengar bukan saja menjadi sebuah pengetahuan, tetapi buatlah kami untuk semakin semangat melakukan kehendak Tuhan, melakukan firman Tuhan. Sebab Engkau berkata, berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukan firman-Mu. Terima kasih buat waktu ini. Roh Kudus ambil alih akan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Pada saat pemberitaan firman Tuhan, kami percaya mujizat Tuhan akan dinyatakan, yang sakit disembuhkan, yang terikat dibebaskan dan dilepaskan, dan mereka yang sedang mengalami pergumulan yang berat, pada saat firman-Mu ditaburkan, kami semua akan mengalami kebebasan, pemulihan yang daripada Tuhan. Kami siap menerima firman-Mu Tuhan, yang akan membuat kami semakin hidup menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap mendengarkan firman bersama katakan amin. Puji Tuhan. Shalom. Apa kabar? Lagi. Puji Tuhan, ya luar biasa ya. Oke, ya hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema hidup memuliakan Tuhan. Ini merupakan tema dari Gereja Betel Indonesia. Jika Jumat Agung yang lalu berbicara tentang tema bagaimana kematian Yesus ya, untuk kita mengingat, memaknai akan kematian Yesus. Dan hari ini kita akan mengerti kebenaran firman Tuhan untuk hidup memuliakan Tuhan. Ya, mari kita lihat firman Tuhan dalam Yohanes pasal yang ke-12. Yohanes pasal yang ke-12 ayat 20 sampai dengan ayat 36. Yohanes 12 ayat 20 sampai dengan ayat 36. Oke, kalau kita sudah
dapat, saya akan baca dari ayat yang ke-20, nanti Bapak Ibu Saudara baca ayat 21. Kita akan membaca bergantian sampai dengan ayat yang ke-36. Judul perikopnya adalah Yesus memberitakan kematiannya. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu terdapat beberapa orang Yunani. Orang seperti kepada Filipus yang berasal dari Bethsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus. Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas, dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari sorga, aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarnya berkata, itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Lalu jawab orang banyak itu, kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa Anak Manusia harus ditinggikan? Siapakah Anak Manusia itu? Kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Bacaan yang kita sudah lihat tadi ini menceritakan tentang hari di mana Yesus, hari-hari terakhir sebelum disalibkan. Nah, hari ini tentunya kita bukan sekedar beribadah hari Minggu biasa, tetapi hari ini adalah hari raya Paskah, yaitu hari yang dirayakan oleh umat Kristiani, berbeda dengan umat Yahudi. Kalau hari raya Paskah bagi umat Yahudi adalah memperingati mereka keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Tetapi hari raya Paskah bagi orang Kristen adalah peringatan akan kebangkitan Yesus. Dari mana? Dari kematian, akibat dosa manusia. Jadi kita mengingat
hari raya Paskah ini adalah hari kebangkitan. Yesus tidak sekedar mati. Kalau Yesus mati di atas kayu salib, maka sia-sia kepercayaan kita kepada Tuhan. Tapi Yesus tidak saja mati, tapi bangkit dan hidup untuk selama-lamanya. Dan melalui kebangkitan Yesus ini yang kita peringati hari ini merupakan sebuah kemenangan bagi setiap kita yang percaya bahwa Yesus sudah bangkit, maut sudah dikalahkan, maut kematian tidak berkuasa lagi atas kehidupan kita. Dan barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini sebuah janji yang luar biasa. Karena sebelumnya kita tahu bahwa manusia hidup dalam kutuk oleh karena dosa. Tetapi melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib dan dia bangkit, dia masuk sampai ke jurang maut, merebut kunci kerajaan maut, sehingga Yesus berkata, segala kuasa ada di dalam tanganku. Amin. Segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Sebab itu Tuhan Yesus mengutus kita, pergilah, jadikan semua bangsa murid. Jadi hari ini kita memperingati akan hari raya Paskah, hari kemenangan yang Tuhan telah berikan bagi kita yang percaya kepadanya. Dan sebagai hari raya Paskah, oleh sebab itu hidup kita harus kita sadari bahwa Yesus yang sudah mati atas kita untuk dosa-dosa kita, kita yang seharusnya layak masuk ke neraka, tetapi Tuhan telah menebus kita supaya kita beroleh hidup dan menyediakan tempat yang mulia di sorga bagi setiap kita. Nah, karena itu maka hidup kita sudah seharusnya menyadari bahwa hidup kita bukan milik kita lagi. Amin. Karena kalau kita merasa bahwa hidup kita milik kita lagi, maka kita masih hidup di dalam dosa. Kita tidak perlu pengampunan, kita tidak perlu penebusan Yesus. Kita seperti orang yang tidak mengenal Allah. Maka jalan hidup kita sudah pasti menuju kepada penghakiman kekal, kebinasaan kekal. Tetapi setelah kita percaya kepada Yesus, melalui kematian kebangkitan Yesus, maka hidup kita yang kita sudah serahkan kepada Tuhan, kita harus menyadarinya bahwa hidup kita bukan milik kita lagi. Ini harus menjadi sebuah perenungan pemikiran kita setiap hari bahwa hidup kita bukan untuk kepentingan diri kita sendiri lagi, tetapi biarlah itu menjadi milik Tuhan sepenuhnya, seutuhnya. Hidup kita adalah untuk Tuhan. Karena itu sudah seharusnya kita hidup untuk memuliakan Tuhan. Amin. Kita harus memuliakan Tuhan karena itu sebagai wujud nyata akan kasih kita kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah mengasihi kita. Balasan kita akan pengorbanan Yesus, maka kita membalasnya dengan kasih, yaitu hidup memuliakan Tuhan. Nah, pertanyaannya, apa itu memuliakan Tuhan? Hidup memuliakan Tuhan. Suatu kali, seringkali kalau saya bertanya apa tujuan hidup, pasti kita akan membalas dan menjawab dengan sederhana, yaitu tujuan hidup saya adalah memuliakan Tuhan. Tetapi hidup yang memuliakan Tuhan itu yang seperti apa dan bagaimana? Nah, secara sederhana saya jelaskan aja bahwa hidup memuliakan Tuhan itu jika kita menjadi berkat, kemudian hidup kita menjadi berbuah-buah, hidup kita menjadi sebuah kesaksian yang hidup, dan hidup kita menjadi teladan di sepanjang hidup kita. Itulah hidup yang memuliakan Tuhan. Ya. Nah, mari kita lihat ayatnya terlebih dahulu di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-8. Kita akan baca bersama-sama Yohanes 15 ayat yang ke-8. Oke ya, sudah dapat semua? 1, 2, 3.
Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi kalau kita mau mempermuliakan Tuhan, maka hidup kita harus berbuah. Bukan buah yang asam, ya kan? Ternyata ada buah yang asam, berarti tidak menjadi jaminan bahwa kalau kita sudah menghasilkan buah, itu buahnya bisa dinikmati. Kalau sudah asam atau pahit, mungkin kita rasa kita nggak perlu. Kita cari buah itu biasanya yang manis, ya, yang enak untuk dinikmati, bukan membuat kita jadi nggak enak menikmati buah yang segar itu. Jadi di sini Tuhan mau supaya kita mempermuliakan Tuhan dengan berbuah, bukan saja manis, tapi banyak, lebat. Nah ini harus jadi kerinduan, target kalau kita mau memuliakan Tuhan. Kita nggak sekedar hidup biasa-biasa. Kita nggak sekedar hidup, oh ya udah hidup saya begini saja. Nanti yang penting saya bisa punya rumah, punya mobil, hidup juga pendidikan anak-anak bisa baik. Enggak. Kita harus punya target dalam hidup kita. Kita harus menghasilkan buah yang manis dan lebat. Ya. Nah, kita lihat lagi dalam Matius 5 ayat yang ke-16. Ini juga ayat yang mungkin kita sudah hafal, tapi biarlah firman yang kita dengar ini boleh menjadi rema bagi kita, bahwa firman ini juga harus jadi bagian dalam hidup kita. Ayat yang ke-16, Matius pasal 5. Ya, saya akan bacakan ayat ini. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi terang Tuhan yang ada dalam diri kita harus terpancar, ya, harus kita pancarkan, dan mereka boleh melihat perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan di sepanjang hidup kita, sehingga kita mempermuliakan Bapa di surga. Berarti bicara soal teladan, menjadi kesaksian, menjadi berkat. Nah inilah hidup yang memuliakan Tuhan. Karena di dalam ayat sebelumnya dikatakan kita juga adalah garam dunia, bukan saja terang dunia, tapi garam dunia. Nah fungsi garam ini adalah memberi rasa, amin, dan juga mengawetkan makanan yang busuk. Yang sebelum busuk dia harus diawetkan dengan garam. Jadi ini gambarannya apa? Garam ini memberi pengaruh, kemudian berdampak, menjadi teladan. Hidup kita harus berdampak, memberi pengaruh, ya, menjadi teladan. Itulah yang Tuhan inginkan waktu Tuhan berkata bahwa kamu adalah garam dunia dan kamu adalah terang dunia. Nah ini harus menjadi rinduan setiap kita, karena untuk itulah Tuhan memanggil kita. Dan percayalah kita mampu melakukan hal itu seperti yang Tuhan katakan atas hidup kita. Nah, hidup memuliakan Tuhan ini tentunya hidup yang punya kualitas, ya, bukan sekedar hidup rata-rata manusia. Rata-rata manusia itu, yaitu apa? Orang itu rata-rata baik. Baik itu sebenarnya biasa, betul? Karena banyak orang baik. Tapi apakah orang baik itu sudah memuliakan Tuhan? Belum tentu. Amin. Contohnya apa? Contohnya begini. Ada orang yang baik, berbuat baik, menolong orang, tetapi belum tentu memuliakan Tuhan. Karena apa? Bisa jadi dia memiliki motivasi-motivasi yang salah. Seperti contohnya ingin dipuji, ya kan? Kemudian supaya dianggap baik untuk menutupi dosa-dosa. Makanya ada orang misalnya dia sudah mencuri, ya, dia sudah korupsi, tapi kalau soal memberi bantuan, memberikan pertolongan kepada misalnya yang sedang terjadi, orang yang sedang membutuhkan pertolongan
atau mungkin misalnya menjadi penyumbang terbesar dari sebuah peristiwa bencana alam, bisa saja dia melakukan hal-hal itu. Tapi motivasinya tidak benar, tidak memuliakan Tuhan. Nah, sebagai orang Kristen, kita harus memuliakan Tuhan lewat hidup kita. Jadi standarnya standar siapa? Bukan standar manusia, tapi standar Tuhan. Ya, yaitu orang yang sudah memenuhi standar Tuhan dengan taat melakukan perintah-perintah. Waktu Tuhan melihat ada sebuah standar yang kita capai, maka disitulah Bapa dipermuliakan melalui hidup kita. Ya. Nah, oleh sebab itu kita akan melihat bagaimana caranya kita dapat hidup memuliakan Tuhan. Nah, mari kita lihat. Yang pertama adalah memuliakan Tuhan dalam penderitaan. Saya ulangi, memuliakan Tuhan dalam penderitaan. Nah, ini gak mudah, tapi kita lihat ayatnya. Kita lihat ayatnya yang kita baca tadi, yaitu di dalam Yohanes pasal yang ke-12 dari ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-23. Oke ya, saya baca. Orang-orang itu pergi kepada Filipus. Siapa orang-orang itu? Orang-orang Yunani yang sedang beribadah untuk ibadah Paskah. Paskah orang Yahudi ya, bukan Paskah orang Kristen. Nah, orang-orang Yunani itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Kemudian Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas, dan Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Ayat 23, tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Nah, kalau kita perhatikan ayat ini seakan-akan nggak nyambung. Nggak nyambungnya kenapa? Orang-orang Yunani yang sedang mengikuti ibadah di Yerusalem ini, mereka dari wilayah-wilayah lain. Biasanya waktu mereka mau merayakan Paskah, orang-orang Yahudi dari wilayah lain datang ke Yerusalem, atau orang-orang Yunani, bangsa-bangsa lain yang sudah percaya akan menjadi umat Yudaisme gitu ya, percaya akan kepercayaan Yudaisme, mereka datang pada hari raya Paskah. Dan waktu itu mereka pengen ketemu dengan Yesus. Tapi karena Yesus sibuk, mereka pakai orang dalam. Orang dalamnya siapa? Filipus. Nah, waktu disampaikan kepada Filipus, mereka pengen ketemu dengan Yesus, maka Filipus sampaikan dulu ke Andreas. Ya, berarti dia nggak mau sendirian ngomong kepada Yesus. Mungkin dia rasa lebih penting, coba dia tanyakan dulu kepada Andreas. Nah, ini bicara soal tim gitu ya, dan juga bicara soal dia tahu bahwa dalam hal ini adalah Andreas yang paling punya kapasitas untuk menyampaikan hal itu kepada Yesus. Ya, ada banyak penafsiran mengenai ayat ini, tapi saya nggak akan bahas itu. Nah, Andreas dan Filipus menyampaikan kepada Yesus keinginan untuk bertemu dari orang-orang Yunani ini, karena mungkin mereka sudah dengar berita heboh, atau mungkin mereka sudah pernah lihat bagaimana Yesus menyembuhkan, bagaimana Yesus berbuat baik, terus mereka harus kembali ke wilayahnya. Mumpung mereka ada di Yerusalem, mereka mau ketemu Yesus. Jadi Yesus di zaman itu sudah terkenal, gitu ya. Berita tentang Yesus yang menyembuhkan itu sudah jadi viral, sebuah berita yang membuat orang kagum dan ingin mendengar langsung daripada pribadi Yesus waktu dia berbicara. Nah, tapi kita lihat dalam ayat yang ke-23, Yesus menjawab mereka, katanya begini, telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Nggak nyambung kan? Mestinya kan tinggal bilang, oke, boleh, jam berapa mau ketemuan? Atau bilang, oh ya nanti ya, habis pelayanan pagi, siang, sore, malam sibuk juga ya. Ya udah tengah malam bisa nggak? Ya kan, karena Yesus kan sibuk gitu ya, pelayanan terus. Tapi Yesus nggak jawab itu. Tapi Yesus menjawab sesuatu hal yang kelihatannya ini nggak nyambung, tapi sebenarnya ini adalah hal
yang nyambung atau luar biasa. Karena kenapa? Ternyata Yesus melihat sesuatu hal yang jauh ke depan, yang bisa dimengerti oleh murid-muridnya yang terbatas dalam memahami akan rencana Tuhan. Maksudnya bagaimana? Yesus berkata, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Maksudnya begini, waktu Yesus mendengar bahwa orang-orang dari bangsa lain, yaitu orang-orang Yunani, ingin ketemu dengan Yesus, maka Yesus melihat ada sebuah tuaian yang besar, tuaian yang melimpah, bahwa ada bangsa-bangsa di luar dari Yahudi ingin mendengar akan berita yang Yesus ingin sampaikan, berita Injil. Jadi Yesus melihat ada sebuah pertobatan jiwa-jiwa ke depan. Yesus sudah melihat bahwa akan dibuat sebuah gereja Tuhan, sehingga Allah mau tidak dapat menguasainya lagi. Tuhan sudah melihat sebuah visi ke depan, tuaian pertobatan jiwa-jiwa, akan lahir sebuah gereja yang akan bergerak untuk menyelamatkan bangsa-bangsa, untuk memberitakan kabar Injil ke seluruh dunia. Ya, nah jadi Yesus melihat tuaian bahwa bukan orang Yahudi saja yang ingin bertemu untuk mengenal Dia secara pribadi, tetapi ada pertobatan dari bangsa-bangsa lain, dan gereja Tuhan akan siap dibangkitkan. Oleh sebab itu Yesus berkata, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Tapi sebelum gereja akan dibangun oleh Tuhan sendiri, karena yang bangun gereja adalah bukan manusia, tapi siapa? Yesus yang menjadi kepala gereja. Dan waktu Yesus melihat tuaian itu, Yesus berkata, anak manusia harus dimuliakan. Berarti sebelum hal itu terjadi, maka anak manusia harus ditolak oleh bangsanya sendiri, ditolak oleh orang-orang Yahudi, dan harus disalibkan. Tapi pada waktu Yesus disalibkan, Bapa akan mempermuliakannya, sehingga Yesus dimuliakan, yang ditinggikan dari segala bangsa, dari segala alam, baik langit, baik bumi. Yesus dimuliakan, bahkan diberikan nama di atas segala nama, sehingga bertekuk lutut setiap yang mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Jadi sebelum anak manusia dimuliakan, ditinggikan oleh Bapa, maka harus mengalami peristiwa penderitaan. Jalan salib, jalan penderitaan. Jadi dalam hal ini, ini hal yang sama. Kalau guru kita, Tuhan kita mengalami untuk dimuliakan, ada tuaian yang besar, jiwa-jiwa yang datang diselamatkan untuk masuk dalam kerajaan yang kekal. Karena untuk itulah Yesus datang, menyelamatkan semua orang yang mau percaya. Tapi harus melewati yang disebut dengan penderitaan. Nah, seringkali kalau bicara soal penderitaan, apalagi kita nih di zaman modern ini, kalau menderita, waduh, jangan dulu Pak, nanti dulu deh. Saya mau yang enak-enak dulu, hidup ini singkat Pak. Kalau cuma bicara soal penderitaan, kapan senangnya Pak? Tapi saya percaya kita ikutin aja jalannya Tuhan. Amin. Karena di balik penderitaan ada kemuliaan. Tidak selamanya kita harus menderita terus-menerus sampai akhir hayat, sampai kita mati, enggak. Tapi penderitaan itu adalah, saya tulis di sini, Tuhan memakai penderitaan sebagai ujian. Apakah lewat penderitaan kita bisa memuliakan Tuhan, atau kita malah mempersalahkan Tuhan? Enggak. Kalau orang menderita ada dua kemungkinan. Dia mengucap syukur, atau dia bilang, Tuhan, kenapa aku harus mengalami penderitaan seperti ini? Tidak cukupkah saya sudah menderita begitu lama dan begitu banyak? Engkau buat lagi penderitaan yang lebih berat lagi yang harus saya jalani dan lewati. Lama-lama kita mempersalahkan Tuhan. Contohnya siapa? Contohnya dalam Alkitab.
Alkitab adalah Adam. Waktu Tuhan berkata, Adam, kenapa engkau makan buah yang aku larang? Yaitu buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Apa jawaban Adam? Adam berkata, perempuan yang engkau tempatkan itu di sampingku itu, dialah yang memberikan aku buah untuk dimakan. Berarti dia salahkan siapa? Bukan menyadari, mengoreksi dirinya bahwa dia salah. Berarti dia tidak berani menyatakan kebenaran. Dia salahkan perempuan atau Tuhan yang telah memberikan penolong ini kepadanya. Berarti dia mempersalahkan Tuhan. Coba nggak ada ini, saya nggak mungkin melakukan dosa seperti ini. Mempersalahkan Tuhan. Terus juga mungkin kita sering mempersalahkan manusia. Kita cari namanya kambing hitam. Kenapa nggak kambing putih? Ya saya juga nggak tahu kenapa istilahnya kambing hitam doang. Jadi ternyata yang dipersalahkan nggak cuma iblis, kambing hitam pun juga dipermasalahkan, gitu ya. Gambaran orang. Nah, jadi kita seringkali cari bukan kita yang mengoreksi diri kita, kita cari masalahnya di orang lain. Terus juga kita sering juga mempersalahkan keadaan. Misalnya gini, kenapa saya lahir dari keluarga miskin? Kenapa saya lahir dari keluarga yang broken home? Kenapa saya lahir dalam situasi dan keadaan yang tidak mengenakan? Ya kan, kalau zaman saya ingat kalau orang tua saya itu kalau misalnya lahir di mana? Kadang-kadang bukan di rumah sakit, ya. Kalau Yesus di kandang domba, ada juga anak yang lahir di becak, ya kan? Lagi sementara perjalanan karena mungkin takut, kaget, ya kan? Lahir, gitu kan? Anaknya di becak, gitu kan? Bukan di kandang domba. Jadi seringkali kita mempersalahkan Tuhan, mempersalahkan orang, mempersalahkan situasi keadaan. Di tengah kita mengalami penderitaan, padahal penderitaan itu adalah kesempatan bagi kita. Amin. Kesempatan untuk mempermuliakan Tuhan. Kesempatan bagi kita untuk membuat sebuah, saya sebutlah, tabungan di sorga. Karena kita meresponi dengan tepat pada saat kita menderita. Itulah memuliakan Tuhan dalam penderitaan. Nah, jika saat ini kita diizinkan Tuhan untuk mengalami berbagai penderitaan, sadarilah bahwa melalui penderitaan tersebut kita dapat memuliakan Tuhan melalui respon yang benar. Caranya respon kita. Waktu kita punya respon yang benar, maka kita akan mempermuliakan nama Tuhan di tengah penderitaan. Yesus memilih untuk taat kepada kehendak Bapa, sekalipun harus meminum yang disebut dengan cawan penderitaan. Dia pilih melakukan kehendak Bapa, yaitu dengan mengambil jalan penderitaan yang sangat berat, yaitu sampai rela mati disalibkan. Kita harus mengerti bahwa penderitaan bukanlah sesuatu hal yang menakutkan. Ya, jangan anggap penderitaan itu adalah sesuatu hal, wah mati gue, habis gue, selesai, di end. Enggak. Tapi ini merupakan sebuah kesempatan untuk kita dapat memuliakan Tuhan melalui respon-respon yang tepat pada saat menghadapi penderitaan. Oke, yang kedua kita akan lihat bagaimana kita memuliakan Tuhan. Yang kedua adalah memuliakan Tuhan dengan hidup bagi Tuhan. Ya, memuliakan Tuhan dengan hidup baginya. Mari kita lihat firman di dalam ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-25. Firman Tuhan berkata begini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Amin. Harus mati biji gandum dulu, baru dia akan menghasilkan banyak buah. Ayat ke-25, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang
kekal. Pilih mana? Pelihara nyawa supaya tetap hidup di dunia nyaman, tenang, atau tidak mencintai nyawa di dunia, dan maka kita akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Nah, ayat ini jangan disalah tafsirkan, berarti udah deh gak usah memelihara nyawa di dunia, bunuh diri saja. Nah, ini salah persepsi. Tapi kita mau tidak mencintai diri. Bahkan kalau Tuhan bilang hidup bagi Kristus, ya, seperti Rasul Paulus berkata, karena aku hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Berarti apa? Kita percaya sekalipun dunia meninggalkan kita, sekalipun kita harus mungkin dipersalahkan oleh karena kita hidup dalam kebenaran, mungkin kita dijauhkan oleh karena kita mau hidup di dalam kebenaran, yaitu berarti kita tidak mencintai nyawa kita sampai ke dalam maut. Kata firman Tuhan, maka kita akan diberikan tempat di sorga yang mulia atas apa yang kita sudah pilih dalam hidup kita. Nah, ilustrasi tentang biji gandum yang mati ini memang maksudnya tentang Yesus yang akan mati dan bangkit. Pada saat Yesus mati, dia bangkit, maka orang akan datang, dia akan berbuah banyak, bangsa-bangsa akan mengalami pertobatan, sehingga bangsa-bangsa itu akan datang dan percaya kepada Yesus, yaitu gambarannya berbuah banyak. Tetapi prinsip ini juga berlaku bagi kita. Amin. Bukan cuma berlaku bagi Yesus maksud ayat ini, tapi berlaku bagi kita, bahwa jika kita bersedia mati terhadap diri kita sendiri, ya, dan keinginan hidup kita yang berdosa, maka hidup kita akan berhasil menurut pandangan Tuhan. Kita mau pilih mana? Menurut pandangan kita, kita sukses berhasil di dunia, atau kita mau mengikuti standarnya Tuhan, penetapan Tuhan, menurut pandangan Tuhan bahwa kita adalah orang yang berhasil, yaitu dengan cara apa? Tidak ada jalan lain, yaitu kita harus memuliakan Tuhan dengan hidup bagi Tuhan, ya. Sebab hanya dengan mati atas diri sendirilah yang akan membuat kita dapat hidup bagi Tuhan. Nah, sekarang kita pikir ini, aduh Tuhan kok mintanya terlalu banyak ya. Udah saya menderita, ya kan? Terus Tuhan suruh beri hidup kita, karena kita bukan milik kita lagi tapi milik Tuhan. Tapi saya mau katakan, percayalah kepada prinsip firman Tuhan, karena itu semua bukan untuk keburukan kita, bukan untuk membuat kita susah, bukan untuk membuat kita mengalami hal-hal yang tidak enak di dalam dunia. Memang mungkin kita tidak mengalami hal-hal yang enak dalam dunia, tapi itu lebih penting daripada hal-hal yang kita akan nikmati dunia, yaitu apa? Semua hal yang Tuhan sediakan bagi kita di surga. Tapi saya berpikir bukan saja bagi kita dapatkan upah di surga, tapi saya percaya waktu kita mengikuti prinsip firman Tuhan, maka ada sebuah pembaharuan yang terjadi di bumi ini. Prinsip-prinsip firman Tuhan ini waktu kita berlakukan atas hidup kita, dan kita lakukan untuk mati terhadap diri sendiri, maka kehidupan kita akan berdampak bagi dunia, bagi bumi ini. Karena bumi ini sudah rusak, sudah hancur, akan dimurkai oleh Tuhan. Tapi bagaimana supaya bumi ini dikembalikan kepada apa yang sudah Tuhan tetapkan? Ya, Tuhan sudah tetapkan. Tuhan berkata apa? Beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara. Jadi maksudnya apa? Untuk membuat kita bisa berkuasa memerintah bumi ini yang sudah rusak, sudah hancur, tidak bisa diselamatkan lagi, akan dimurkai, dibinasakan oleh Tuhan. Terus kemana kita sebagai orang yang dipercaya oleh Tuhan untuk mengelola bumi ini? Pakai cara kita nggak bisa, harus pakai cara Tuhan untuk kita bisa memerintah bumi ini, mengelola bumi ini dengan baik. Caranya mati terhadap diri sendiri. Prinsip yang sama berlaku atas hidup kita.
Kalau kita mengikuti keinginan diri kita sendiri, maka kita tidak bisa berdampak. Tapi waktu kita mau mengikuti keinginan Tuhan, prinsip Tuhan, mati kepada diri sendiri, saya percaya akan lahir orang-orang yang akan mengubah dunia ini menjadi lebih baik. Amin. Ini tanggung jawab kita. Manusia dipercayakan bumi ini, tapi manusia menyerahkan kepercayaan Tuhan ini dengan memberikan bumi ini kepada iblis. Tapi waktu Yesus datang menebus kita, kita percaya Tuhan mengembalikan otoritas, Tuhan mengembalikan mandat untuk membuat bumi ini ditaklukkan. Berkuasalah atas bumi ini, beri pengaruh, beri dampak. Kamu garam dunia, kamu terang dunia. Itu yang harus jadi bagian kita, yaitu hidup bagi Tuhan. Nah, jika selama ini kita hidup hanya untuk diri kita sendiri dengan cara mengejar kekuasaan, mengejar kekayaan, seperti Zakheus. Pernah tahu Zakheus? Ada lagunya, Zakheus, orang pendek, kecil betul, ya kan? Udah kecil betul, beda kan? Udah kecil betul, tapi untung nggak lebih parah lagi, ya kan? Ya saya nggak usah ngomong lah. Jadi udah kecil, ya pokoknya dia ini, tapi yang luar biasa dia ini orang yang kaya. Dan yang kita tahu bahwa dia adalah pemungut cukai. Nah, Zakheus sebagai seorang pemungut cukai ini, waktu dia bertobat, ya, kita tahu bahwa Zakheus yang mengalami sebuah perubahan radikal setelah berjumpa dengan Yesus. Karena kenapa? Karena dia mau hidup bagi Tuhan. Apa perbuatan radikal yang dibuat oleh Zakheus? Waktu dia bertemu dengan Yesus, dia bilang apa? Tuhan, saya akan memberikan setengah harta saya bagi orang miskin. Wah, setengah aja udah luar biasa. Tapi nggak cukup. Ini perbuatan radikal apa yang dilakukan. Kalau ada seseorang yang pernah aku peras, aku akan mengembalikannya berapa kali lipat? 4 kali lipat. Kira-kira dia udah peras berapa orang? Gak mungkin satu kan? Banyak. Dia mau jujur. Kalau ada 5 berarti 5 kali 4. Kira-kira hartanya kemana itu? Biar dia punya kekayaan 7 keturunan gak habis. Pada saat itu kalau dia hitung-hitung, mungkin dia akan jadi bangkrut mendadak, gitu ya. Jadi orang miskin mendadak. Tapi ini perbuatan radikal. Zakheus melakukannya ini karena dia menyadari bahwa bukan kekayaan, bukan keberhasilan, bukan kekuasaan yang dia harus kejar. Waktu dia bertemu dengan Yesus, dia menyadari bahwa hidupnya bagi Tuhan. Ini yang harus jadi perenungan kita dalam merayakan Paskah. Yesus yang sudah mati, sudah bangkit dan hidup. Demikian juga kalau kita mau mengalami kebangkitan Kristus, maka kita harus mati dan hidup bagi Tuhan. Amin. Yang ketiga, yang terakhir. Kata-kata terakhir. Jadi kita harus hidup sesuai dengan teladannya, taat pada perintahnya dan mengasihi Dia. Maka kalau kita melakukan hal ini, kita mati terhadap diri kita sendiri, maka kehidupan kita akan memancarkan kehidupan Tuhan. Ada kehidupan Tuhan yang mengalir melalui hidup kita, yang akan membuat hidup kita menjadi berkat dan efektif dalam memperluas kerajaan Tuhan. Nah, yang terakhir, yang ketiga, yaitu memuliakan Tuhan dengan memikul salibnya. Tadi nyanyikan, karena salibmu ku hidup, ya kan? Waktu kita bilang nyanyikan lagu itu, karena salib, semuanya Tuhan sudah lakukan. Bagian Tuhan sudah lakukan. Bagian kita perlu lakukan. Amin. Yaitu apa? Pikul salib, ya kan? Nah, kita seringkali nggak mau untuk hal yang berat begini. Ada cerita ya, misalnya ada seseorang yang dipercayakan ini kayu, kamu harus tenteng, bentuknya seperti salib.
Kayunya ini panjangnya 4 meter kira-kira. Kemudian waktu dia gotong ini salib, kamu harus menuju kepada satu tempat yang akan membuat kamu sampai ke tujuanmu. Oke. Dia enteng salibnya itu 4 meter ini, capek jalan ya kan, ini kok belum sampai-sampai nih. Dia pikir, aduh daripada berat, kenapa ya saya tak potong salibnya. Dia potong jadi 3 meter. Jalan beberapa meter lagi dia bilang, wah ini kok perjalanan makin berat ini, gara-gara salibnya makin berat. Saya potong 1 meter. Setelah 1 meter dia juga rasa, wah ini masih terlalu berat ini. Makin lama tenaga saya bukan tambah kuat, malah tambah lemes nih. Perjalanan gak tahu sampai berapa lama sampai. Jadi dia potong kecil, yang penting bentuknya salib. Setelah dia potong bentuknya salib, dia cari aman, masukin kantong aja, mumpung ya kan. Jadi yang penting kan saya tenteng, saya bawa, saya tabur, ya masukin kantong. Waktu dia sedang menuju ke tempat itu, tinggal sedikit lagi, tapi dia lihat ada sebuah jurang. Waktu dia bilang, dia mikir gimana cara nyebrang jurang ini. Tahu-tahu ada rombongan lain yang sedang pikul salib. Kemudian ternyata salibnya itu ditaruh di situ sehingga dia bisa jalan di jurang itu dan dia bisa bawa lagi sampai ke tujuan. Padahal tinggal sebentar. Waktu dia lihat salibnya, dia ini kecil banget. Bagaimana dia bisa lewati jurang itu? Berarti dia tidak akan pernah sampai kepada tujuan. Karena jalan satu-satunya adalah harus pikul salib. Yesus berkata, kalau kamu mau menjadi muridku, kamu harus apa? Mengikut aku, terus menyangkal diri, mengikut aku dan pikul salib. Ini nggak mudah, tapi itu harus kita lakukan. Mari kita lihat ayatnya. Apa yang jadi dasar di dalam memuliakan Tuhan dengan memikul salib, yaitu di dalam ayatnya ke-26. Firman Tuhan berkata begini, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Jadi kalau Tuhan berada, pelayan-pelayannya, hamba-hambanya harus ada di situ. Ya, jangan Tuhan yang ada di situ, pelayannya nggak ada di situ. Karena pelayannya ada di tempat lain. Ya, lagi aman, lagi tenang, lagi nyaman. Padahal Tuhan sedang bekerja. Karena firman Tuhan berkata, bekerjalah selagi hari masih siang. Ini sebuah kesempatan kita melayani Tuhan. Kemudian di dalam ayat 26, ya, barang siapa melayani aku, ya harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayan-pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati oleh Bapa. Ada upah, dihormati oleh Bapa di sorga. Nah, kita harus berkomitmen untuk mengikuti Yesus, berarti mentaati semua ajarannya, berada di mana dia ada. Mengikut Yesus ini termasuk menyangkal diri dan memikul salib. Kita lihat ayat yang terakhir. Mari kita lihat di dalam Markus pasal 8 ayat 34. Ini ayat yang meneguhkan kita tentang mengikut Yesus. Ya, kan harus menyangkal diri dan mengikut aku, kata Yesus dalam ayat yang ke-26 tadi. Kita lihat dalam Markus 8 ayat 34. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Jadi di sini jelas ya, kalau kita mau menjadi pengikut Kristus, kita mau menjadi hamba di mana Tuhan itu ada, kita harus memikul salib. Yesus mengajarkan agar kita hidup memikul salib. Artinya kita harus hidup menyalibkan keinginan daging dan fokus kepada keinginan roh. Ya. Memikul salib dan menyangkal diri artinya kita mematikan manusia lama. Keinginan-keinginan, kecenderungan hati yang berdosa, kita harus mematikan manusia lama kita dan menjadi manusia baru yang hidup di dalam Tuhan. Ya, nah yang terakhir, jika sebelumnya kita memiliki sifat dan kebiasaan yang buruk,
Mungkin kita koreksi diri, Tuhan saya penuh dengan kemarahan, Tuhan saya nggak sabaran, Tuhan saya ini kok kecenderungan hati saya ini, misalnya mungkin anak-anak muda kok pengen nonton film-film yang tidak baik, kok saya ini maunya melakukan hal-hal tindakan bunuh diri, kok sepertinya saya ini nggak bisa. Ya kalau ada orang yang tegur saya pengen bawaannya memberontak aja. Kalau perlu bikin orang itu sakit hati yang tegur saya. Nah itu sifat-sifat kebiasaan yang buruk. Nah maka sudah saatnya kita tinggalkan, kita tanggalkan itu semua, dan kita mau memikul salib Kristus. Ada sebuah lagu yang dinyanyikan, ini banyak kesaksian melalui lagu ini, bahwa mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ya, waktu kita menyanyikan lagu ini berarti bagian kita adalah salah satunya, waktu kita mengikut Yesus adalah memikul salib. Hari ini menjadi bagian setiap kehidupan kita, sehingga kita akan memuliakan Tuhan di hari raya Paskah ini. Mari ini menjadi tujuan hidup setiap kita orang percaya, memuliakan Tuhan dalam penderitaan dan memuliakan Tuhan dengan yang kedua dengan hidup baginya, dan memuliakan Tuhan dengan memikul salibnya. Kita berdoa buat firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami boleh mengingat akan kasih pengorbanan Tuhan. Tuhan yang mengubah pola pikir kami supaya kami semakin selaras dengan firman Tuhan. Kami tahu ada prinsip-prinsip yang harus kami teladani melalui hidup-Mu Tuhan Yesus. Dan kami mau menerapkannya dalam kehidupan kami sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang merdeka, jadi orang-orang yang bebas, mengalami pemulihan, menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen yang sejati Tuhan. Maka kami akan melihat pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Kami akan melihat jalan kami menjadi jalan yang lurus Tuhan, jalan yang menuju kepada tujuan yang Tuhan sudah tetapkan, karena kami mengikuti prinsip-prinsip firman-Mu. Kami menyadari Tuhan bahwa hidup kami telah dibeli dan dibayar lunas, bahwa hidup kami bukan milik kami lagi, melainkan Kristus. Oleh sebab itu Bapa, kami patut untuk memuliakan Tuhan, untuk membalas akan kasih-Mu yang besar yang Tuhan sudah nyatakan atas hidup kami. Oleh sebab itu Bapa, kembali hari ini kami akan bersekutu dengan Engkau melalui persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Di minggu pertama di bulan April ini, kami jemaat-Mu Tuhan mau rindu Tuhan untuk mengingat akan kasih pengorbanan-Mu atas kami, sehingga kami menyadari bahwa hidup kami bukan kami lagi, melainkan Kristus yang hidup bersama dan tinggal di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita akan nyanyikan dan kita siapkan untuk perjamuan Tuhan. Tuhan, ini roti dan anggur, kami serahkan setiap roti dan anggur Tuhan yang mengubahkannya menjadi tubuh dan darah Tuhan. Dengan iman kami akan makan dan minum. Kami mau seperjamuan dengan Tuhan, kami mau menyatu dengan Tuhan, sehingga kami menyadari bahwa hidup kami adalah milik Tuhan sepenuhnya. Haleluya. Mari kita nyanyikan lagu yang saya siapkan. Karena salib-Mu ku hidup. Mari kita bangkit berdiri. Karena salib-Mu
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebelum kita makan, kita mengingat akan pengorbanan Kristus. Tubuhnya yang telah dimahkotai dulu, tangannya yang sudah terpaku, kakinya yang sudah terpaku. Bahkan dia telah disiksa, dicambuk, dihina, dihujat, diolok-olok, dan juga lambungnya telah ditusuk sehingga keluar air dan darah. Tetapi di akhir hidupnya dia berkata, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Firman Tuhan berkata, dia tertikam oleh karena pemberontakan. Ganjaran yang seharusnya kita tanggung, ditanggungnya di atas kayu salib bagi kita. Sehingga oleh bilur-bilur Yesus yang berdarah, kita menjadi sembuh, kita dipulihkan, kita dibebaskan, kita dimerdekakan. Sebab pada saat Yesus berkata, sudah selesai, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawa, maka disitulah kemenangan itu terjadi. Dan pada saat kita percaya, pada saat kita makan roti ini yang merupakan gambaran dari persekutuan kita dengan tubuh Tuhan, maka percayalah Yesus sudah menanggung semua dosa, semua kutuk, semua bahkan semua sakit penyakit kita, kecenderungan hati kita yang berdosa, pemberontakan kita, kesalahan kita sudah ditanggungnya di atas kayu salib, dan kita menjadi sembuh. Mari kita sebelum kita makan dengarlah firman Tuhan. Bukankah roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan? Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebelum kita meminum, kita mengingat akan darah Yesus yang telah tertumpah di atas kayu salib. Setiap tetesan darah Kristus menyucikan, bahkan bumi yang telah terkutuk disucikan dengan darah Kristus. Apalagi kita yang sudah dibeli dengan darah yang mahal, kita yang berharga, setiap dosa, pelanggaran, semua hal yang salah yang dibuat oleh manusia sudah dihapuskan dengan darah Kristus. Darah Kristus mengampuni semua dosa-dosa kita, dan darah Kristus juga memeteraikan kita pada dahi kita bahwa kita adalah milik Kristus sepenuhnya. Dan melalui darah Yesus, Tuhan berkata, Dia memberikan kepada kita kuasa dan otoritas. Sehingga firman Tuhan berkata bahwa iblis yang mendakwa siang dan malam dikalahkan oleh darah anak domba dan perkataan kesaksian kita. Karena setiap kita tidak takut sampai ke dalam maut sekalipun. Kita tidak mencintai diri kita lagi, tapi mencintai Tuhan segenap hidup kita. Kita mau untuk menjadi hidup bagi Tuhan dan menjadi milik Tuhan sepenuhnya. Terima kasih Bapak buat pengorbanan melalui darah Tuhan. Kami percaya semua pekerjaan iblis dihancurkan dalam nama Yesus. Semua kehidupan kami, keluarga kami, pelayanan kami, pekerjaan kami, Tuhan yang akan berjalan di depan kami memberikan kemenangan. Sehingga kami percaya apa saja yang kami perbuat melalui kuasa darah-Mu Tuhan, Engkau buat menjadi berhasil. Tidak ada kutuk, tidak ada panah-panah api daripada iblis yang dapat menyerang kehidupan kami dan keluarga kami, pekerjaan kami. Semua dilindungi oleh darah Kristus. Mari sebelum kita minum, dengarlah firman yang berkata, bukankah cawan yang olehnya kita naikkan syukur ini adalah cawan ucapan syukur?
dan membuat kita menyadari bahwa ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Serahkan kepada Yesus hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan kami bagi kami. Terima kasih buat firman yang kami tolong kami Tuhan untuk lebih lagi berbicara Tuhan. Biarlah kami mempermuliakan di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, pemurahan yang baru atas hamba-Mu. Berkati hamba-Mu, keluar dan masuk hamba yang berkati, pelayanan hamba-Mu berkati, keluarga hamba-Mu berkati dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami telah mendengarkan firman Tuhan, dikuatkan dan diberikan. Kami yang telah menerima tubuh dan darah disucikan dan dilayani oleh Tuhan. Terima kasih. Sampai kami akan memberikan persembahan, berkati persembahan dan kami memberi dengan segenap hati dan sukacita. Dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan. Mari kita berpujian. Oke, puji nama Tuhan. Shalom semuanya. Puji nama Tuhan, kita tetap bersukacita, amin. Hari ini kita memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus, hari kebebasan nasional buat kita semua, amin. Dan kita terus bebas dan kita boleh terus menghidupi arti kebangkitan Tuhan buat kehidupan kita. Untuk pengumuman, hari ini ada undangan kita. Nanti ada undangan ibadah Pasca bersama nanti se-Jakarta Barat di daerah Jelambar. Terus besok kita ada doa pagi buat seluruh jemaat Tuhan, bahkan seluruh teman-teman semua yang menghadiri tempat ini, bahkan seluruh yang nonton via online nanti bisa menghubungi mungkin dari pihak kita, bisa sama-sama kita berdoa pagi jam 6 pagi setiap Senin, setiap minggu pertama. Dan lagi
Kita ada komsel setiap minggu, setiap hari Kamis, minggu kedua dan minggu keempat, setiap bulannya. Mungkin itu momennya. Saya balik kepada proses kita. Siapa semuanya? Baik Bapak Ibu, saya jemput kita semua bangkit berdiri kita akan bagi Engkau Tuhan. Kami menaikkan pujian, hormat kami, menaikkan syukur kami kepadamu, karena Engkau yang layak dipuji dan disembah. Engkau Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang bertahta di atas puji-pujian setiap kami. Terima kasih ya Bapa, kami boleh menikmati kehidupan bersama dengan Tuhan, karena Engkau sudah mati, sudah bangkit dan hidup. Demikian juga kami mau menjalani sebuah gaya hidup yang baru. Terima kasih Bapa buat kesempatan yang Tuhan beri pada hari ini. Kembali kami boleh menikmati, merayakan akan hari raya Paskah. Biar Paskah pada hari ini menjadi sebuah hari yang berbeda bagi setiap kami, di mana pemahaman kami, pengenalan kami akan Tuhan semakin ditambah-tambahkan, sehingga kami boleh memiliki kualitas hidup yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak buat kesempatan yang Tuhan beri, buat kesehatan yang Tuhan beri. Kami berdoa Tuhan bagi seluruh jemaat yang mungkin saat ini dalam keadaan lemah dan sakit. Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, sebab kami tahu bahwa hidup kami ada di dalam tangan Tuhan yang kuat, Tuhan yang memelihara hidup kami. Oleh sebab itu Bapa, kami berdoa bagi mereka yang sakit. Kami percaya akan pengorbananmu di atas kayu salib atas kami, dan oleh bilur-bilur Yesus yang ajaib, kami terima kesembuhan daripada Tuhan, sebab Engkau adalah Tuhan penyembuh, Jehovah Rafa. Engkau tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter. Engkau sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit apapun itu juga. Pada saat Engkau menumpahkan tangan atas setiap kami, maka kami menjadi tahir, kami menjadi sembuh, dan kami terima kesembuhan daripada Tuhan. Kami berdoa Bapa, di masa pandemi ini kami bersyukur ada terjadi penurunan tingkat mereka yang sakit akibat pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa Bapak, biarlah segala virus dari COVID-19 ini tidak dapat menjamah tubuh daripada umat-Mu. Tuhan melindungi setiap umat-Mu dan jemaat-Mu Tuhan, dijauhkan dari sakit penyakit. Dan jika kami harus mengalami hal ini,
biarlah kami semakin diperkuat iman kami Tuhan, untuk dapat mengalahkan semua sakit penyakit dengan iman kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami percaya kami sudah menerima kesembuhan yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa bagi jemaat yang sedang mengalami pergumulan dalam masalah ekonomi. Tuhan memberkati, Tuhan menyediakan berkat-Mu dengan cara-Mu yang ajaib, menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu yang melimpah. Kami akan melihat Tuhan, perbuatan Tuhan yang ajaib memberkati setiap kami, menyediakan Tuhan tepat pada waktunya, sebab Engkau setia, Engkau baik. Kami tidak akan pernah kekurangan yang baik, karena Engkau adalah gembala yang baik, yang setia memelihara kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa jika mereka membutuhkan pekerjaan hari-hari ini, di tengah masa pandemi COVID-19 ini, kami percaya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Dan bagi kami yang percaya kepada Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil. Engkau sanggup memelihara hidup kami. Bahkan burung di udara Tuhan kirim, burung di udara tidak perlu khawatir akan hal-hal di mana Tuhan menyediakan makan dan minum mereka. Apalagi Bapa, apalagi kami Tuhan, sebagai manusia ciptaan-Mu Tuhan, sebagai anak-anak Allah, Tuhan akan memelihara dengan hal-hal yang baik dan besar atas hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan bagi setiap jemaat yang juga bersekolah, yang kuliah Tuhan, bahkan yang bekerja. Tuhan berikan setiap mereka kecerdasan, Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan ide-ide, Tuhan berikan mereka kemampuan untuk semakin meningkat dalam kehidupan mereka, baik skill mereka, pengetahuan mereka. Tuhan tambah-tambahkan dalam hidup mereka, sehingga hidup mereka boleh menjadi berkat dimanapun anak-anak-Mu ini berada. Dan hidup mereka Tuhan akan buat perbedaan, sebagaimana Tuhan memberikan kecerdasan kepada Daniel 10 kali lipat dibandingkan orang-orang di sekitarnya. Tuhan mampu memberikannya kepada kami yang percaya kepada-Mu, yang mengenal Tuhan. Buat kami senantiasa terbuka untuk menerima hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang ilahi Tuhan, yang Tuhan sediakan bagi kami. Dan kami akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar bersama-sama dengan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi setiap hamba-hamba-Mu yang telah Engkau utus dalam melayani pekerjaan Tuhan di dalam jemaat-Mu. Tuhan memberikan senantiasa pengurapan, kuasa, otoritas. Setiap kami boleh melayani dengan efektif, dengan motivasi hati yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Kami mau mempersembahkan yang terbaik, sehingga pada saat kami kembali kepada-Mu, Engkau berkata, baik benar, hai kami hamba-hamba-Mu yang setia. Oleh sebab itu Bapa, kami mau mempersembahkan hidup kami senantiasa bagi Tuhan, sebab kami tahu itulah yang Tuhan inginkan, itulah yang terbaik, karena Engkau rela mati bagi kami, menebus kami. Untuk itulah kami patut hidup memuliakan Tuhan, mati terhadap diri kami sendiri, dan hidup bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau yang memeteraikan setiap jemaat-Mu Tuhan. Kami tahu Engkau memelihara dan melindungi setiap kami. Dan kami juga berdoa Tuhan bagi gereja Tuhan di tengah masa pandemi ini, dalam situasi yang tidak mudah ini. Buat setiap gereja-Mu tetap bangkit, tetap kuat. Pada saat merayakan Paskah ini, menyadari bahwa ada kebangkitan, kuasa kebangkitan Tuhan yang sedang bekerja bagi gereja Tuhan. Di tengah masa-masa di mana gereja mungkin sulit untuk beribadah karena ada banyak keterbatasan demi keterbatasan. Tapi kami berdoa biar iman daripada setiap jemaat Tuhan, gereja Tuhan semakin kokoh, semakin kuat Tuhan di masa-masa sekarang ini, di masa-masa penentuan di akhir zaman ini. Kami boleh semakin mengasihi Tuhan dan mencintai Tuhan, dan mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa bagi pemerintahan bangsa kami yang kami kasihi. Bukan perkara kebetulan kami tinggal dan ada di bangsa ini. Kami mau ambil bagian untuk kesejahteraan kota, kesejahteraan wilayah, kesejahteraan tempat, bangsa, negeri kami yang kami cintai, Indonesia. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan kami doa. Kami mau mengusahakannya dengan melakukan hal-hal yang terbaik
apa yang dapat kami kerjakan sesuai dengan bagian pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Dan kami juga mengusahakannya dengan doa-doa yang kami naikkan di hadapan-Mu, khususnya memberkati akan pemerintahan bangsa kami. Mulai dari tingkat tertinggi, kami bawa Presiden kami, Bapak Joko Widodo Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi Wakil Presiden Haji Ma'ruf Amin. Kami bawa Tuhan akan para menteri untuk bekerja dengan baik, seluruh departemen pemerintahan Tuhan. Kami bawa persembahan di hadapan Tuhan. Kami juga bawa Tuhan akan MPR, DPR, bagian di bidang legislatif, yudikatif, eksekutif Tuhan. Bahkan kami bawa TNI dan Polri, pemerintah dari tingkat pusat sampai daerah, dan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada RT dan RW. Tuhan, kami bawa pemimpin-pemimpin bangsa kami dalam tangan Tuhan. Sebab kami tahu hati raja-raja ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan mampu mengarahkannya kepada apa yang Tuhan kehendaki. Oleh sebab itu kami bawa pemimpin bangsa kami. Kami serahkan Tuhan. Berikan kepada mereka roh takut akan Tuhan, sehingga keputusan yang mereka ambil membuat bangsa ini menjadi sejahtera, membuat bangsa ini semakin maju. Kami tahu ada hal yang besar yang Tuhan sediakan atas Indonesia. Indonesia mampu menjadi bangsa yang besar. Biar setiap pemimpin boleh mempergunakan semua talenta yang mereka miliki untuk membuat bangsa ini semakin maju, tidak mencari kepentingan diri sendiri atau mencari kepentingan golongan. Kami berdoa semua korupsi, semua hal-hal yang jahat daripada iblis tidak akan berlaku atas bangsa kami. Semua pekerjaan iblis melalui penyalahgunaan obat-obatan narkoba, kami tolak, tidak akan terjadi atas bangsa ini dalam nama Yesus. Kami sepakat berdoa, sebab Engkau berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dan kami berdoa biar perlindungan Tuhan yang sempurna, darah Yesus yang membungkus negeri ini, dari Sabang sampai Merauke, dari Sagetaun sampai Pulau Rote, semua dilindungi oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan, kerajaan Tuhan datang, kehendak Tuhan terjadi atas Indonesia sama seperti Tuhan rancang di sorga. Terima kasih Bapak, inilah doa syafaat kami yang kami bawa di hadapan-Mu. Biar Tuhan yang akan menyempurnakan setiap doa-doa kami, karena kami bawa di dalam satu nama yang berkuasa, itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan jika sebentar kami akan terima berkat Tuhan, mari jemaat angkat tangan, rindukan, harapkan hal-hal yang besar, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang maha besar. Dia akan melakukan perkara-perkara besar melalui hidup, dan Tuhan akan melakukan perkara yang besar bersama dengan Dia. Sebab itu angkat tanganmu, terimalah berkat dari Bapa Surgawi. Terimalah kasih karunia, kasih setia, rahmat belas kasihan, kemurahan, pengampunan, keajaiban yang daripada Tuhan, terobosan, pemulihan, kesembuhan, semua hal yang ajaib yang berasal dari tahta Tuhan, dari hati Tuhan sendiri. Melalui persekutuan kita dengan Roh Kudus yang akan membuat kita semakin mengenal Tuhan, mengerti jalan-jalannya, mengerti kehendaknya. Kita akan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang kuat. Kita akan tetap taat, tetap setia, hidup dalam kekudusan dan kebenaran, sampai Tuhan Yesus Kristus mengangkat kita di awan-awan, dan kita akan berjumpa dengan Tuhan, dan kita akan memerintah bersama dengan Tuhan dalam kerajaan 1000 tahun, sampai kita akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan yang kekal. Biarlah itu menjadi bagian kita, menjadi bagian bagi keluarga kita, bagi orang-orang yang kita kasih, supaya mereka juga mendapat berkat dan anugerah yang sama yang seperti kita terima hari ini. Dan terimalah semua berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang sudah diberkati dan terima berkat itu bersama-sama katakan